Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat kepada Ibu Diah Mukminatul selaku dosen pengampu mata kuliah fikih muamalah dan kepada teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi makalah mengenai pinjaman ariyah, pemindahan utang atau hiwalah, dan pinjaman dengan jaminan atau rahan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nabil Hafiz Arianto sebagai moderator. Yang kedua, Muhammad Raihan sebagai pemateri. Dan yang ketiga, Raifanda Sandiaswari sebagai pemateri. Baik, langsung saja. Marilah kita mulai perkuliahan hari ini dengan melafalkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi selanjutnya adalah pinjaman atau al-ariyah. Pengertian pinjaman atau al-ariyah. Menurut bahasa, pinjaman atau al-ariyah berarti pinjaman. Sedangkan menurut istilah, pinjaman atau al-ariyah berarti pemberian pinjaman kepada orang lain secara cuma-cuma dengan tujuan saling menolong. Sehingga, jika kegiatan ini disertai adanya imbalan, maka tidak bisa disebut dengan al-ariyah. Dasar hukum al-ariyah. Dasar hukum al-ariyah ada dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Quran surah An-Nisa ayat 58, dan Quran surah Az-Zumar ayat 10 dijelaskan bahwa memberikan pinjaman adalah sunnah dan bernilai pahala selama hal itu bertujuan untuk saling tolong-menolong. Namun bisa menjadi wajib jika dalam keadaan darurat dan kepada orang yang memang benar-benar membutuhkan, seperti meminjamkan pisau untuk menyembelih hewan yang akan mati. Namun, memberikan pinjaman juga bisa menjadi haram jika barang yang dipinjamkan dipergunakan untuk hal yang tidak baik atau mencelakai orang lain. Di dalam Al-Hadis, siapa yang meminjam harta manusia dengan kehendak membayarnya, maka Allah akan membayarnya. Barang siapa meminjam hendak melenyapkannya, Allah akan melenyapkan hartanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Rukun dan syarat ariyah. Rukun ariyah ada 5. 1. Peminjam. 2. Orang yang meminjamkan. 3. Peminjam. 4. Barang yang dipinjamkan. 5. Sigot. Adapun syarah bagi ariyah sebagai berikut. 1. Bagi orang yang meminjamkan, yaitu ahli berbuat kebaikan sekehendaknya dan manfaat barang yang dipinjamkan dimiliki oleh yang meminjamkan. 2. Bagi peminjam, anak kecil dan orang gila tidak termasuk ke dalam orang yang ahli. 3. Bagi barang yang dipinjamkan, barang yang benar-benar ada manfaatnya dan sewaktu diambil manfaatnya, zatnya tetap atau tidak rusak. Oleh karena itu, makanan dengan sifat makanan yang untuk dimakan tidak sah dipinjamkan. Pembayaran pinjaman. Setiap orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain berarti peminjam memiliki utang kepada yang berpiutang. Setiap utang wajib dibayar, sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar hutang. Bahkan melalaikan pembayaran hutang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya merupakan salah satu perbuatan dosa. Meminjam pinjaman dan menyewakannya. Imam Abu Hanifah dan Malik berpendapat bahwa peminjam dibolehkan untuk meminjamkan barang yang dipinjamnya itu kepada orang lain, walaupun pemiliknya belum mengizinkan, selama penggunaannya tidak menyalahgunakan tujuan pemakaian barang tersebut. Sementara ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa apabila akad ariyah telah diberlakukan, maka peminjam boleh memanfaatkan barang tersebut untuk dirinya atau siapapun yang menggantikan statusnya. Tanggung jawab peminjam. Setiap peminjam bertanggung jawab menanggung segala resiko barang yang dipinjam tersebut. Apabila barang pinjaman tersebut rusak dalam waktu pemakaian dari pihak peminjam, maka wajib menggantikan kerusakan barang tersebut. Jika kerusakan tersebut akibat kesalahan fatal yang disengaja oleh pihak peminjam, wajib digantikan. Apabila kerusakan tersebut akibat tidak disengaja oleh
pihak peminjam, maka peminjam tidak berkewajiban menanggung kerusakan atas barang yang digunakannya. Namun, pendapat yang valid adalah wajib mengganti pinjaman itu jika rusak, baik karena kesengajaan atau tidak. Adanya kewajiban menggantikan barang membuat peminjam merasa harus menjaga barang pinjamannya dengan baik. Tata kerama berhutang. Islam juga telah mengatur terkait tentang tata kerama dalam berhutang. Di antaranya, 1. Jika utang piutang dilakukan untuk waktu yang lama, hendaknya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan 2 orang saksi laki-laki atau dengan 1 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. 2. Dilakukan atas dasar kebutuhan yang mendesak. 3. Pihak berpiutang hendaknya memberikan potongan kepada pihak berhutang. 4. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar, hendaknya disegerakan. Materi selanjutnya yaitu pemindahan utang atau hiwalah. Pengertian hiwalah. Menurut bahasa, yang dimaksud dengan hiwalah ialah al-intikal dan al-tahwil. Artinya ialah memindahkan atau mengoperkan. Maka Abdurrahman Al-Jaziri berpendapat bahwa yang dimaksud dengan hiwalah menurut bahasa, pemindahan dari satu tempat ke tempat yang lain. Adapun menurut istilah, hiwalah adalah pengalihan utang atau piutang dari orang yang berhutang atau berpiutang kepada yang wajib menangguhnya atau menerimanya. Selanjutnya, rukun dan syarat hiwalah. Rukun hiwalah terdiri dari 4. Yang pertama, orang yang memindahkan atau muhil. Yang kedua, orang yang menerima hiwalah atau rah al-dain. Yang ketiga, orang yang berhiwalah atau muhal alaih. Dan yang keempat, adanya utang muhil kepada muhal alaih. Syarat hiwalah. Syarat hiwalah terdiri dari 2. Yang pertama, persetujuan para pihak terkait, dan yang kedua, kedudukan dan kewajiban dari masing-masing pihak. Lalu selanjutnya, beban muhil setelah muhal. Dalam suatu hiwalah yang berjalan sah, dengan sendirinya tanggung jawab muhil gugur. Andai kata, muhal alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah atau meninggal dunia, maka muhal tidak boleh kembali lagi muhil. Hal ini adalah pendapat ulama jumhur. Menurut mazhab Maliki, bila muhil telah muhal, ternyata muhal alaih orang fakir yang tidak memiliki sesuatu apapun untuk membayar, maka muhal boleh kembali lagi kepada muhil. Menurut Imam Malik, orang yang menghiwalahkan hutang kepada orang lain, kemudian muhal alaih mengalami kebangkrutan atau meninggalkan dunia, dan ia belum membayar kewajiban tersebut, maka muhal tidak boleh kembali lagi kepada muhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi rahan. Untuk pengertiannya, dalam fikih dikenal dengan kata pinjaman dengan jaminan yang disebut ar-rahan, yaitu menyimpan suatu barang sebagai tanggungan utang. Ar-rahan menurut bahasa berarti as-subut dan al-habs, yaitu penetapan dan penahanan. Menurut istilah syara, yang dimaksud dengan rahan adalah akad yang objeknya menahan barang terhadap sesuatu hak yang mungkin diperoleh bayaran dengan sempurna darinya. Ar-rahan merupakan menahan salah satu harta milik nasabah atau rohin sebagai barang jaminan atau biasa disebut marhun atas hutang atau pinjaman atau marhun bih yang diterimanya. Dasar-dasar hukum rahan. Akad rahan sendiri diperbolehkan oleh syara dengan berbagai dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalil dalam Al-Quran yaitu firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 283. Dibolehkannya arahan juga dapat ditunjukkan dengan amalan Rasulullah SAW bahwa beliau pernah melakukan sistem gadai ini, sebagaimana dikisahkan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sesungguhnya Nabi SAW membeli baju dari seorang Yahudi, bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2513 dan Muslim nomor 1603. Rukun dan syarat gadai. Ada beberapa rukun rahan, yaitu antara lain harus ada ijab dan qabul. Yang kedua, akid. Akid itu adalah yang menggadaikan barang dan yang memberi piutang gadai. Yang ketiga, harus ada barang yang digadaikan atau yang dijadikan jaminan. Dan barang yang digadaikan itu harus dalam keadaan baik dan bukan yang bermasalah. Adapun syarat-syarat gadai, yaitu diantaranya rahin dan murtahin. Tentang pemberi dan penerima gadai, disyaratkan keduanya merupakan orang yang cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuan syariat Islam, yaitu berakal dan balik.
Yang kedua, sigat atau akad gadai. Sigat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan dalam suatu waktu di masa depan. Rahan mempunyai sisi melepaskan barang dan pemberian utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang rahan, yaitu pengambilan manfaat barang gadai. Mayoritas ulama fikih sepakat bila pengambilan manfaat gadaian itu dilakukan oleh rahin, maka hukumnya diperbolehkan. Tetapi mereka mensyaratkan tindakan mengambil manfaat yang ia lakukan tidak menyebabkan kerusakan ataupun perubahan apapun pada gadaian. Di lain pihak, mazhab Hanafi memandang hukum menggunakan gadaian oleh pegadang mutlak tidak diperbolehkan, baik sekedar memakai seperti baju maupun menempati kembali gadaian, semisal rumah atau menggunakannya seperti mobil. Selama gadaian masih berada di tangan pegadai dan utang belum dibayarkan, maka pegadai tidak boleh mengambil manfaat apapun. Resiko kerusakan marhun. Resiko atas hilang atau rusak barang gadai menurut para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa murtahin atau penerima gadai tidak menanggung resiko apapun jika kerusakan atau hilangnya barang tersebut tanpa disengaja. Sedangkan ulama mazhab Hanafi berpendapat lain. Murtahin menanggung resiko sebesar harga barang minimum, dihitung mulai waktu diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang. Sedangkan jika barang gadai rusak atau hilang disebabkan kelengahan murtahin, maka dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat. Semua ulama sepakat bahwa murtahin menanggung risiko memperbaiki kerusakan atau mengganti yang hilang. Untuk penyelesaian gadai, ada beberapa sebab yang menjadikan akad gadai akan berakhir, diantaranya: yang pertama, rahan diserahkan kepada pemiliknya; yang kedua, hutang dibayarkan semuanya; yang ketiga, penjualan rahan secara paksa oleh hakim; yang keempat, pembebasan hutang oleh para murtahin; yang kelima, pembatalan hutang dari pihak murtahin; yang keenam, rahin meninggal dunia; yang ketujuh, rahan rusak atau sirna; yang kedelapan atau yang terakhir, pemindahan rahan kepada pihak lain berupa hadiah, hibah atau sedekah. Riba dan gadai. Gadai yang ada saat ini dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa yang dilarang oleh syarak. Riba terjadi apabila dalam akad gadai ditemukan bahwa peminjam harus memberi tambahan sejumlah uang atau persentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar utang atau pada waktu lain yang telah ditentukan oleh gadai. Oleh karena itu, aktivitas gadai dalam Islam tidak dibenarkan adanya praktik pungutan bunga karena dilarang syarak dan pihak yang terbebani merasa dianiaya dan tertekan. Karena selain harus berusaha payah mengembalikan hutangnya, penggadai juga masih berkewajiban untuk membayar bunganya. Baik, itulah sekiranya presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf dan kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.